Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Aulia Maharani, NIM 1825049. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban ujian akhir semester pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan STMI yang dengan dosen pengampu Bu Nasran Azizan MPD. Nah, langsung ke soal ya. Soal nomor 1 yaitu dalam meningkatkan karakter peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh, hal yang dapat dilakukan yaitu dengan mengirimkan video-video pembelajaran yang berisikan edukasi yang dapat meningkatkan karakter peserta didik, ataupun juga bisa memberikan tugas-tugas yang dapat meningkatkan karakter peserta didik. Contohnya itu tugas membuat sebuah video peserta didik ini membantu orang tuanya punya pengalaman seperti itu, atau menolong orang tua dalam melakukan pekerjaan rumah. Oleh karena itu, dalam hal ini juga perlu peran orang tua dalam peningkatan karakter peserta didik. Karena guru tidak dapat mengawasi bagaimana peningkatan karakter peserta didik ini. Jadi orang tualah yang menjadi pengawas atau yang mengawasi peserta didik untuk melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan karakter peserta didik tersebut. Baiklah, yang nomor 2, menurut saya, model pembelajaran yang cocok digunakan pada pembelajaran PPKN kelas rendah adalah model pembelajaran direct interaction atau pembelajaran langsung. Karena pada model ini, di sini yang memberikan informasi tentang pembelajaran itu yaitu guru atau pendidik kepada murid siswa. Dan di sini guru juga menggunakan media-media guna agar terjadi interaksi antara murid dan guru, karena pada kelas rendah pada umumnya siswa masih sulit untuk berinteraksi dalam kelas. Jadi perlu ada media-media guna menarik minat dan keaktifan siswa dalam belajar. Dan model yang cocok digunakan pada pembelajaran PPKN kelas tinggi yaitu model pembelajaran, salah satunya itu model pembelajaran problem-based learning, yaitu pada model ini siswa diarahkan untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi di sini siswa yang akan mencari sumber-sumber yang dapat memecahkan permasalahan tersebut dan juga memaparkan apa yang dapat memecahkan permasalahan tersebut. Di sini guru hanya sebagai fasilitator. Kenapa saya katakan ini merupakan salah satu yang cocok untuk digunakan di kelas tinggi? Karena di sini siswa sudah diajak, pada umumnya siswa kelas tinggi sudah mampu berpikir secara kritis. Menurut saya, tantangan pembelajaran PPKN pada pandemi COVID-19 merupakan acuan bagi pendidik untuk meningkatkan kekreativitasannya dalam menyampaikan materi pembelajaran dan agar tujuan pembelajaran tetap terrealisasikan walaupun dalam keadaan belajar jarak jauh. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pada pandemi ini salah satu tantangannya itu yaitu pembelajaran tidak tatap muka. Lalu kurangnya fasilitas yang membuat kurang efektifnya pembelajaran. Jadi di sini guru diacu atau diharapkan untuk mampu berpikir secara kreatif agar tujuan pembelajaran tetap dapat tercapai walaupun dalam pembelajaran jarak jauh. 30 media pembelajaran yang bisa digunakan dalam pembelajaran PPKN STMI yaitu buku. Nah, buku ini bukan hanya sebagai sumber belajar, tapi juga bisa digunakan sebagai media
media pembelajaran. Yang kedua, brosur, komik, booklet, leaflet, handout, koran, majalah, realia, diorama, pop-up book, poster, piringan hitam, radio, video animasi, Adapun tujuan pembelajaran PPKN SDMI menurut Jahiri, yaitu yang pertama itu mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia di Indonesia seutuhnya. Jadi salah satu contoh tujuannya itu yaitu untuk mengembangkan pemikiran suatu bangsa untuk menjadi yaitu manusia yang berbudi pekerti dan pengetahuan serta keterampilan dalam diri. Yang kedua itu tujuan PKN secara khusus adalah membina moral, yaitu di sini diharapkan warga negara Indonesia memiliki moral yang baik serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, aktualisasinya itu yaitu taat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, rajin sedekah. Yang ketiga, berdoa ketika ingin memulai aktivitas apapun. Yang keempat, menjaga tali silaturahmi. Dan yang kelima, yaitu bersikap jujur. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Aktualisasinya dalam kehidupan sehari-hari yaitu bersikap adil kepada saudara. Yang kedua, sopan kepada orang yang lebih tua. Yang ketiga, menghormati orang lain. Yang keempat, tidak sombong. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, menyalam orang tua ketika ingin berangkat ke sekolah. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Aktualisasinya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu tidak mencela suku atau ras orang lain. Yang kedua, menghargai kebudayaan suku orang lain. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan teman. Yang keempat, rela berkorban demi negara. Dan yang kelima, menjaga nama baik negara. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Aktualisasinya dalam kehidupan sehari-hari yaitu tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang mengambil keputusan dengan bermusyawarah, dengan artian tidak egois, yaitu mementingkan keputusan sendiri. Yang selanjutnya, yang keempat, bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Jadi apapun keputusan kita ambil, kita harus pertanggungjawabkan apa itu keputusan kita tersebut. Yang kelima, jujur terhadap keputusan kita. Jadi kita harus jujur kalau itu keputusan kita, lalu ada terjadi sesuatu, kita harus jujur itu keputusan kita dan kita harus bertanggung jawab. Itu sama dengan aktualisasi yang keempat. Yang kelima itu keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi aktualisasi dalam kehidupan sehari-harinya itu yang pertama, kita bisa ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Contohnya kayak ada di masyarakat, kita ikut dalam gotong royong kebersihan lingkungan masyarakat tersebut. Yang kedua, tidak mengambil hak orang lain. Jadi kalau ada sesuatu, jika itu contoh pulpen itu punya teman, dikembalikan lagi ke orang tersebut. Yang ketiga adalah adil terhadap orang lain. Di sini kita harus tetap adil. Jadi apapun suatu contoh keputusan kita harus tetap adil. Yang keempat, tidak melakukan pemerasan. Yang kelima yaitu rela menolong orang lain dalam hal. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.